dan mungkin dapat rezeki bertemu juga dengan Dignas. Minta apa-apa Pak ya. Semoga pertemuan ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Al-Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat sahabat beliau dan amin. Amin. Baik, yang kami hormati, sesuai dengan suratnya dari APRI untuk melakukan audien, kami melihat waktu-waktu yang begitu padat Komisi 4 di hari Senin ini ada kesempatan kami menjadwalkan tadi jam 1, tapi karena ada kegiatan baru bisa bersamaan sekarang. Pada dijadwalkan jam 2 itu kami RDP dengan Dignas, jadi sekalian nanti tidak masalah. Audien itu cuma ingin bertatap muka, dan untuk lebih jelasnya kesempatan pertama kami nanti sebelum serahkan ke Pak Apri untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Namun sebelum itu kami memperkenalkan dulu orang-orang Komisi 4 itu seperti apa. Kalau Dignas sudah kenal Pak. Iya, bapak-bapak ini mungkin dari kami ada yang berminat gitu kan, dengan dulu kan. Kalau sudah kenal tuh lebih enak, mungkin pada tidak perlu biaya lagi, gratis gitu kan. Oke, ya saya sendiri Presiden dari fraksi Nasdem. Sebelah saya Pak Haji Dasrul SAG, mungkin sudah pada kenal. Sebelahnya ada Pak Haji Zayadi, ini sama-sama dari PKS Pak. Lihat nampak ya. Sebelahnya Ibu Roro Kurniasi, Wakil Ketua DPR dan Koordinator Komisi 4 dari fraksi Demokrat. Di belakang ada senior kami. Biru langsung bergetar. Kayak seragam ya, partai ya. Kalau berarti jabat SBY juga. Itu ada dengan kami Pak Rasid dari Dipa. Itu pengalaman tuh Pak. Oh masih lama lagi Pak. Masih bisa ya. Di sebelahnya ada Pak Ampur Laut dari Partai Persatuan. Fraksinya bergabung Pak, karena gabungan, namanya fraksi gabungan. Itulah Pak, sekedar perkenalan dari kami. Kalau yang di sebelah sana nanti ada dari Dignas itu ada Pak Mardiansa. Sebelahnya Pak ada, nanti bisa kenalan. Nah, untuk selanjutnya kami ingin mendapatkan masukan dari Bapak, maksud dan tujuannya audiensi. Ya, kami sudah paham, mungkin kan di Komisi 4 ini banyak juga Pak, paling banyak di Banggar ya. Jadi keberadaan APRI ini seperti apa, kami juga perlu tahu juga. Jadi keterkaitannya dengan Departemen Agama, mungkin ada perwakilannya yang ingin. Ketua Pari APRI ya? Nah, silakan. Oh sudah tepat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Komisi 4 DPRD Kota Jambi dan kawan-kawan semuanya yang saya hormati, kami dari Kementerian Agama Pak. Saya mewakili Pelakantor Kementerian Agama Kota Jambi, bidang Bimas Islam, bimbingan masyarakat Islam. Ya. Terima kasih Pak, hari ini dapat diterima audiensi atau hearing dengan teman-teman dari APRI.
Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kota Jambi. Kawan-kawan di sini ada beberapa kawan ini, pertama dari Bapak Haji Hasbullah SAG MPDI selaku Ketua APRI Kota Jambi, dan Bapak Muhammad Jabir SAG. Selanjutnya Saudara Arazak SAG MM, dan Saudara Haji Lukman SAG, dan Saudara Holis dan Ahmad Afandi. Ya, semua dari anggota APRI Kota Jambi, Pak. Mungkin lebih jelas nanti kami persilakan pada Ketua APRI untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hearing kita pada hari ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 4, Bapak Jepri, dan para anggota yang lain hadir di sini, Ustadz Yasrul, senior kami Ustadz Dayadi, Ibunda Roro, dan Pak Rashid, dan Bapak Andilau, Mbok Lau, dan teman-teman sekalian, Bapak Kasih yang mewakili Bapak Kemenak dan pengurus. Puji syukur pada Allah, selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Izin Pak Ketua dan anggota, kami pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas terhingga, karena pada kesempatan hari ini kami diberikan waktu untuk dapat silaturahim, audiensi dengan bapak-bapak sekalian. Yang pertama, kiranya ini menjadi kesempatan kami untuk yang kedua kali. Saya ingat tempo hari Pak 2021 ketika APRI ini dibentuk, Ustadz Yasrul selaku ketua, dan tembakan awalnya warna baju dulu Pak. Dan saya sudah bilang sama Ustadz Yasrul, Ustadz jangan lagi, tak lupa nyebut raw-raw lah cerita baju. Jadi kalau baju Pak kami tidak bisa menjelaskan secara detail, karena asbabul wurud lahir baju ini memang dari pusat Pak, karena kepengurusan PP itu terbentuk pada pengurus pusat terbentuk pada 17 Juli 2019, dan kami pada 28 Juni tahun 2021 Pak. Jadi APRI ini merupakan organisasi profesi dan dari Asosiasi Penghulu Republik Indonesia yang berjenjang dari pusat, wilayah, dan kota. Dan kami dikukuhkan pada 2021 oleh Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Maulana ketika itu, dan dihadiri oleh unsur dari Kementerian Agama. Dan memang secara aturan bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama, Kasubag TU, dan Kepala Seksi Bimas Islam itu adalah Dewan Pembina daripada APRI. Dan APRI ini Pak merupakan ASN atau pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai penghulu Pak, yang memang sehari-hari ngalali yang Arab Pak. Nah, jadi kalau cerita penghulu mungkin bapak-bapak sudah tahu dan sering bertemu pada saat proses ijab kabul. Dan teman-teman yang pakai jas yang ganteng-ganteng itu Pak, pakai ID dan bawa tas biru itu semuanya adalah penghulu yang jumlahnya di Kota Jambi ini ada 33 orang. Ya, dan kami Bapak Ibu sekalian memang alhamdulillah organisasi ini sudah berjalan dan terbentuk semenjak 2021, dan ini tahun ketiga kami menjalankan tugas. Dan saya ingat betul ketika itu kita sempat kirim juga di belakang hotel, masih lagi pembangunan Pak ya, di belakang hotel Teho itu, masih di belakang hotel Formosa. Di situ perdana bahwa kami baru lahir ketika itu, langsung kami ingin memperkenalkan ke DPR bahwa ini loh organisasi yang secara secara aturan memang itu menjadi sebuah organisasi profesi yang ada di Kementerian Agama. Di samping kita tahu ada namanya PGRI, ada namanya ID, ada namanya IBI, dan di Kementerian Agama ada namanya APRI Pak, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang selanjutnya yang perlu kami sampaikan bahwa
kehadiran kami di sini, satu dari sekian hajat kami adalah kami ingin menyampaikan, melaporkan bahwa yang pertama kami ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Pada 2021 kami ada datang menemui teman-teman dari Komisi 4. Ketika itu ada bahasa yang wah, baru lahir sudah berani katanya. Sudah berani saya bilang kan. Kami datang, kami sampaikan visi misi kami. Selanjutnya kami bahkan ketika itu kami mengajukan anggaran Pak. Dan memang di 2022 secara aturan mungkin tidak terkejar Pak, karena memang ketika itu kayaknya sudah ini Pak ya, sudah putus, sudah ketok palu, sehingga alhamdulillah di 2003 muncul Pak, muncul sebesar 15 juta rupiah. Kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak sekalian yang telah membantu organisasi kami. Dan kami hadir di sini, kami ingin laporkan bahwa dana itu sudah kami terima, sudah kami pakai, dan kami sudah lampirkan bukti-bukti kegiatan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Cukup 15. mungkin ada Pak nanti di juz 30-nya ada penjelasan Pak. Ini kan baru juz 2 Pak. Juz 2-nya ini tadi kan mukadimah kan. Juz 30-nya mungkin nanti ada itu Pak penjelasannya. Jadi Pak Ketua dan Bapak-bapak sekalian, dan ternyata itu menjadi pendorong bagi kami Pak untuk bikin kegiatan, walaupun mungkin masih apa ala kadarnya. Di antaranya yang pertama yang sudah kami jalankan yang berjoin kegiatan dengan Pemda, itu kita kemarin di 2022 mengadakan kegiatan kerjasama dengan BKKBN dan dengan Dinas Kesehatan berkenaan dengan stunting. Itu kami mengundang Pak Lurah, dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa, karena di situ banyak hal-hal berkenaan dengan kepengurusan yang kami sampaikan, dan mereka kaget gitu, baru tahu. Jadi banyak gitu ya, karena memang belum sempat kami sosialisasikan secara masif. Nah baru kali itu alhamdulillah sudah disampaikan ke Pak Lurah bagaimana layanan nikah yang kami hadapi. Kadang-kadang ada yang tidak beririsan dengan aturan, baik itu Kementerian Dalam Negeri atau dengan pengadilan. Nah terakhir kemarin baru Pak masih hangat 2 minggu yang lalu kami mengadakan namanya FGD, Focus Group Discussion. Kami undang Pak seluruh yang ada kaitannya dengan layanan nikah, pengadilan agama, pengadilan negeri, kemudian Dukcapil, dan dengan juga bahkan kami minta Pak Wali Kota Anda, Pak kami mau adakan kegiatan. Kemarin kan ada bantuan, ada Pak, cuma nggak cukup, kami bantu katanya. Jadi dibantu tempat, dibantu konstruksi. Kami terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Nah artinya kalau cerita cukup itu tadi Pak Ustaz Jasrul ya. Jadi langsung juz 30 kan? Langsung juz 30 ya. Artinya kondisinya Pak Ketua memang banyak keinginan kami. Bahkan kemarin kita mau coba mengundang seluruh perwakilan tokoh masyarakat, tapi belum terrealisasi Pak. Mungkin di usulan kami dulu ada. Kami ingin menyampaikan bahwa dampak dari berkenaan dengan nikah siri. Kemarin sempat dari Komisi 1 pada salah Pak Naim, dia curhat dengan kami, Pak, kenapa kok ada yang minta tolong bikinkan akta kelahiran, kata dia. Kan itu nggak susah, jadi seolah-olah Dukcapil mempersulit. Jadi setelah dia ke Dukcapil, kata Dukcapil, ini bukan dipersulit, nikah gelap, nikah siri, katanya. Oh begitu. Nah, jadi banyak Pak. Ini fenomena gunung es. Kemarin Dukcapil mengatakan ada 15.000 pasangan di Jambi ini yang belum memiliki buku nikah. Jadi belum resmi dalam makna pencatatan. Jadi bahkan Pak Direktur pernah bilang rukun nikah itu Ustaz ya, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, ijab kabul, kalau perlu tambah yang kelima tercatat. Nah, jadi ini yang yang belum banyak yang belum tercatat Pak. Jadi fenomena inilah yang membuat perlu kita, mungkin kami sampaikan juga pada kesempatan ini Pak, bahwa banyak sekali kita temukan di Kota Jambi yang belum tercatat. Nah, sehingga di Kementerian Dalam Negeri ada aturan, mungkin Bapak pernah lihat di KK, nikah belum tercatat. Kawin belum tercatat sama cerai belum tercatat. Nah, ini implikasinya Bu luar biasa Bu. Kita di demo Bu. Kita di demo Jambi Timur ya. Di demo
ketika itu ada mu'alaf ceritanya Bu, saya mohon maaf begitu saya cerita, ada mu'alaf yang dulu ketika dia Nasrani nikah dan cerainya itu tidak tercatat. Jadi ketika datang ke KUA setelah dia Islam, dia ingin menikah dengan seorang muslimah, di dalam KK itu tertulis kawin belum atau tidak tercatat. Nah ini tidak ada Pak di dalam aturan Kementerian Agama. Jadi kita hanya mengenal jejak belum kawin. Ya, cerai itu ada cerai hidup, cerai mati. Kalau cerai hidup dia melampirkan akta perceraian dari Pengadilan Agama. Kalau dia cerai mati itu dia melampirkan surat keterangan kematian dari lurah dan 6 ya ke 6. Nah itu Pak. Nah jadi ini yang jadian Pak. Jadi dia melihat bahwa kami mempersulit. Jadi di demo di provinsi sampai dia katakan bahwa kita mempersulit. Padahal memang ketika dia masih Nasrani, dia nikah dan cerainya tidak tercatat. Nah, sehingga muncul di KK itu cerai Pak ya. Cerai tidak tercatat. Nah, ini tidak dikenal. Sistem juga tidak bisa Pak. Dalam sistem tidak ada. Nah inilah yang kami alami dan kami mencoba untuk mensosialisasikan ini walaupun mungkin secara tidak masif Pak di KUA. Nah, mungkin beberapa program yang tertuang dalam usul kami di 2024, nah itu saya jus 30 gitu kan. Jadi kami ingin Pak Ketua ke depan bahwa apa yang sudah kami lakukan ini bisa kami teruskan dan apa yang belum ini yang tertuang dalam usulan kami ini bisa kita akomodir dan selanjutnya Pak kami siap untuk membantu pemerintah daerah Kota Jambi khususnya dalam hal untuk mensosialisasikan dan mempermudah layanan-layanan nikah dan berinovasi dalam hal layanan nikah karena banyak sekali ide kami. Salah satunya Pak kemarin juga mungkin kami menyampaikan sebenarnya ini bukan inovasi, sudah aturan yang ada. Mungkin Bapak kenal dengan orang ini ada di sini. Ini namanya kartu nikah digital Pak, ini per 2021 ya. Nah, jadi kita tidak lagi menyetak dalam bentuk kartu nikah seperti KTP fisik. Nah, ini sebenarnya sudah dari pusat, tapi ini belum disampaikan secara masif untuk pengantin lama. Jadi pengantin lama juga boleh sebenarnya Pak. Iya Pak. Jadi Ustadz di belakangnya masih kosong. kecuali ini satu nih. Kalau ini agak kalau ini orangnya sama, cuman ini cetak jadul, ini cetak modern. Pak Naim, dia minta cetakan jadul dan modern, dia bilang ya kita cetakin aja gitu. Nah ini sudah ada Pak Naim, kemudian Pak Abdul Lataif dan kemarin Ustaz Zayadi. Ustaz kan enggak ngirim-ngirim dia. Iya. Dua kalian. Oh ya. Maksudnya dua yang jadul dengan yang Jadi itu mungkin perlu juga kita sosialisasikan karena memang juga kalau yang baru-baru sudah otomatis Pak Ketua. Jadi Ibu dan Bapak banyak sekali sebenarnya yang program kami yang ingin kami jalankan, baik itu yang karena kita sebagai Dewan Pembina Kementerian Agama itu selalu kami sampaikan Pak, kami punya kegiatan ini tapi memang keterbatasan anggaran sehingga kami mencoba untuk kegiatan itu pertama sumbernya dari anggota karena memang anggota itu Pak Ketua izin ada sumbangan wajib anggota sebesar 50.000 Pak ya per bulan. Jadi kalau 50.000 ya paling kita hanya bisa mengumpulkan untuk ada nanti dana itu kita serahkan ke PW ke wilayah dan ke PP pusat dari dana iuran anggota. Jadi memang secara keuangan ya sumbernya masih sangat minim sekali. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kami, penggunaan dana kami yang 15 juta. Mungkin bertanya-tanya kok cepatnya dilaporkan, ya sesuai jumlahnya. Jadi memang itu ya. Jadi jumlahnya ada segitu ya. Kami syukuri Bapak Ibu. Kami tidak mengatakan bahwa itu kurang atau lebih. Yang pasti kalau mau bikin kegiatan perlu ditambah lagi. Jadi mungkin ke depan kami siap mendukung.